Yo yo yo, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita kali ini jumpa lagi di Bedah Buku Semanggi ya. Kita bahas buku judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, ini kita bahasnya bab 4 ya. Kalau kemarin udah dibahas ya bab 1 ya. Sekarang kita bahas bab 4. Nah, ini buku karya David J. Schwartz. Di bab 4 ini kita lihat isinya itu membahas tentang aset-aset berpikir besar itu ciri-cirinya kayak gimana gitu ya. Apakah kita udah tahu aset apa yang kita milikin, kelemahan apa yang kita milikin. Nah, seringkali kita ini terjebak ya ketika ditunjuk atau apa sih kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, waduh kalau langsung masuk ini. Nah itu sebenarnya bukan kelemahannya, itu kelebihan ya. Nah, ketawa semua kan jadinya, jadi cair. Jadi kita tuh sering ya kalau mengenai kelemahan itu mungkin cepat ya. Aku tuh orangnya tuh nggak bisa ngomong tuh, aku kalau ngomong tuh gimana, bingung tuh itu gimana nih, nggak bisa ngomong dah. Tapi kalau kelebihannya, wah ini kelebihannya, ini aku kelebihan lemah lagi yang gini gitu ya mungkin kadang kelebihan kita nggak mau nonjolkan tapi tanpa kita sadari itu udah jadi aset kita. Nah contohnya seperti ini Mbak Noni nih, karena pintar ngomong ini. Mantap gitu. Atau Mbak Zia ini, wah talentnya ini. Jadi bisa nggak ada yang mau share nih kelebihan kalian satu aja nggak apa? Mbak Zia silakan. Kelebihan ya Pak Alif ya. Kalau kelebihan saya, aduh saya kurang pede sih Pak kalau bicara kelebihan ini benar kelebihan saya atau enggak. Kalau menurut saya sih, saya orangnya gigih. Apa ya? Gigih. Tekun sih Pak. Gigih sama tekun beda nggak sih Pak? Mengikuti biasanya. Oh iya. Ya pokoknya tekun sih kalau ngerjain satu pekerjaan itu tekun. Menurut saya Sampai selesai gitu ya. Iya. Oke, ya. Mbak Noni mungkin rajin. Nggak disiplin Oh disiplin, nggak pernah telat ya. kan iya. Paling Beda dengan siapa ya? Yang siapa ya? Siapa ya? Tensi. Saya merasa. Kalau saya sendiri, saya punya kebiasaan ya sebenarnya. Bisa dikatakan bukannya ini ya, rajin. Nah, pulang kerja itu mesti saya bereskan meja kerja saya. Pokoknya bersih meja, entah caranya gimana sih ini. Oh, yang penting Yang penting rapi ya rapi. Pak ya. Entah di sininya gimana. Ya, jadi ketika besok harinya ketika mulai, wah bersih meja saya. Nah itu sih. Mungkin dari Mas itu. kelebihan saya apa ya? Kadang berpikir random. Itu kalau berpikir random itu biasanya kadang orang apa sih? Iya. Random banget gitu kan. Suatu keburukan gitu loh. Tapi kadang berpikir random itu justru memunculkan ide-ide baru gitu kan. Nah, Kalau iya. kemarin kita bikin konten, saya sama Mbak Zia kan scanner tiba-tiba Ya, yang dilempar. ini ya, yang dilempar ke muka itu ya. Iya. Sangat random sekali sih itu. Iya kan, itu justru view-nya banyak. Iya, Kalau iya. kita posting di TikTok ya. Karena ya itu sih salah satu kelebihan saya ya, yang secara nggak sadar ya itu kelebihan itu berpikir random. Nggak apa-apa. Ya itu sih, baru itu aja sih. Oke, jadi kita semua sebenarnya punya potensi ya, punya kelebihan ya. Iya. Cuma kadang nggak kita sadari. Iya, Nah ini betul. tinggal kita ada framing. Sebenarnya kelebihan ini bukan apa ya, sombong, tapi sesuatu yang kita gunakan untuk produktif. Oke, kemudian di dalam buku ini apa lagi ya? Nah, ini ya. Ada poin-poin apa aja? Nah, Ada yang udah ngerangkum bahkan. kayak Mbak Noni ini. Sebenarnya terinspirasi oleh seseorang atau salah satu tokoh ini. Toko. Iya, kemarin kok tadi waktu makan sendiri kok di langit, lihat langit ya, ada pesawat. Hai pesawat helikopter. Minta uang gitu. Helikopter. Siapa namanya? Yang pencipta pesawat itu? Siapa ya, brother gitu nggak sih Pak? Iya. Big Brother kalau nggak salah Pak. Ya itu gimana itu? Maksudnya kan kita kalau berpikir besar ya, nah itu berarti kan kita jangan tanggung-tanggung gitu kan Pak, maksudnya untuk berpikir apa?
Gimana? Salah orang yang sukses bisa dikatakan berpikir besar gitu, atau yang berpikir besar sudah pasti jadi sukses. Atau mungkin kita reframing dulu dari hal-hal yang positif, dari yang negatif ke yang positif dulu. Nah, mungkin tanpa disadari kan tadi ini ya, kita kan punya potensi sebenarnya, punya kelebihan cuma nggak kita sadari. Paling enak sih kalau kita menilai orang lain. Nah, si A ini gini, si B gini. Kalau kita melihat diri sendiri mungkin sulit. Nah, tapi kita berikan nilai tambah untuk diri kita sendiri agar kita tahu kita itu sebenarnya bernilai. Seperti kopi ya. Nah, kopi itu kalau ibaratnya apa ya? Kalau mantap kopinya ya, mantap kopinya. Tapi kalau pahit, nah kan ada juga yang suka kopi pahit, ada yang bahkan tanpa gula. Jadi memberi value di setiap suasana. Kan salah satu cara untuk berpikir besar itu kan salah satunya itu kita mampu kayak kita tuh bisa berpikir kreatif atau memiliki ide-ide yang sekiranya tidak masuk akal, tapi kita harus meyakini bahwasannya tidak ada yang mustahil seperti itu kan. Jadi ada satu tokoh itu mungkin ada ide-ide yang kelihatan tidak masuk akal, namun bukankah banyak hal yang terjadi di dunia ini tuh juga awalnya tidak masuk akal. Contohnya saja kayak pesawat terbang. Dahulu banyak orang yang mungkin banyak yang berpikir tidak mungkin ada transportasi udara. Nah, ternyata di tahun 1903 Wright Brother itu bisa menciptakan pesawat pertama kali. Dan sekarang kan pesawat semakin canggih. Ternyata dengan ide-ide yang kemungkinan pada saat itu tuh tidak masuk akal adanya transportasi udara, ternyata terbukti bisa ada gitu. Gimana? Ya, berarti intinya si Wright bersaudara itu mewujudkan impiannya ya. Iya. Dari sesuatu yang dianggap impossible menjadi possible. Ya, saya melewati zaman itu kok, zaman surat-suratan, telegram, kemudian SMS, Facebook. masih sekarang ya. Masih. Kemudian dari apa tadi? Telegram bukan ini ya? Telegram yang di kantor pos itu. Terus saya kan pakai Telkom sih, Pak. Terus Telkom. ke warnet, ke wartel, pakai koin. Nah, sekarang cukup dengan kering isi kuota, cepet ya, email, kirim foto, luar biasa. Ini seolah-olah zaman itu cepat berlalu. Sekarang sesuatu yang dulu kelihatannya hanya di film-film aja, sekarang sudah jadi, bahkan sehari-hari, bahkan nggak nyorak dewasa ya, anak-anaknya udah wah datang online semua, amazing. Oke, terima kasih Pak Noni. Kita buat berpikir besar itu dari sesuatu yang tradisional, manual, menjadi sesuatu yang otomatis, robotik. Kayak sekarang kan sering nih posting terjadwal bagi yang punya sosmed atau bagi yang punya usaha. Nah, ada yang punya usaha nih di rumah, ibunya, adiknya, kakaknya, tetangganya, toko. Nah, Mbak saya punya toko ini, bisa gimana nih? Ini biasanya kan kalau tradisional itu kan ini ya masih pakai kayak nota manual kayak gitu ya Pak ya. Oh gitu, ha? Ya. Nah itu kan lama gitu kan. Terus misalnya kalau ada customer yang antri kan juga makin lama. Terus misalnya masih ditawar-tawar gitu kan. Nah kalau sekarang sudah semakin zaman berkembang kan ada sistem yang namanya sistem ya. Jadi udah nggak ada lagi tawar menawar. Jadi harga sekarang sudah by system. Iya, kalau ditawar itu aduh paling apalagi yang datang itu adik sendiri. Minta ya Pak ya. Iya, malah ngambil sendiri. Nggak bayar ya. Utang. Itu yang repot. Iya, nota biasanya diakalin kan gini-gini kalau store. Nah kalau sekarang nota paling aman pakai ini ya, pakai mesin ya. Nah contohnya kayak ini nih, kita pakai Carson TCP 698. Iya, otomatis ya. Iya. Gimana tuh Pak caranya Pak? Caranya mudah sih, seperti tadi ngakali kan, setelah transaksi masuk masih harus ngitung pakai kalkulator. Jadi berapa? Cukup dengan jumlahkan, tekan tombol,
Tuh, keluar nota. Oh, sudah mau Sekali sendiri pencet langsung Iya. ini ya Pak, keluar tulisan banyak, Iya. nggak perlu nulis-nulis. Nah, sehingga efektif. Dulu apa yang belum kepikiran mungkin dulu ya, kita nggak sadar bergelut di kelemahan kita. Nah, ternyata kalau kita mau berpikir sedikit aja, itu menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi kita enak kan? Ini ada sistem. Nanti Mbak Zia wah, bisa ini kasihkan ke anak buah, bisa jalan-jalan nih. Oh iya. Selfie. Bisa monitor dari jauh juga. Nah, monitor Iya. dari jauh. Ada sistem iCloud ya biasanya sekarang. Nah, betul, sambil di Bali, berapa ya omset toko? Iya. Langsung ya terupdate langsung ya Pak ya. Iya. Ya, Di party gitu kan. Sambil mantau stok juga Iya, bisa. bisa. Lagi party mantau stok gini. Wih. Bisa. Bisa. Oke. Ada yang ngasih kesimpulan nih? Yang lagi? Iya. Oke, kalian ini ya, jangan ragu ya, kita semua untuk berpikir besar. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita lakukan reframing ya. Kita pikirkan hal positif terhadap diri kita dulu. Kita tuh ternyata nggak jelek-jelek amat atau nggak seburuk itu. Ternyata, oh aku punya value. Ya, jadi kita jadilah seperti kopi, seperti kelapa. Apalagi kelapa itu dari akar berguna ya untuk kayu bakar. Buahnya airnya bisa diminum. Buahnya bisa buat santan. Nah, buat santan, Dimasak. buat rendang, Iya. buat apalagi lodeh. Daunnya juga bisa buat daunnya buat apa? ketupat. Sapi. Daunnya dimakan. Enggak, daun mudanya kan bisa buat Oh, ketupat, iya, itu buat ketupat dan daun lain. tuanya bisa buat sapu Iya. lidi. Ya, jadi setiap ada yang diri kita sebenarnya berguna bagi diri kita dan orang lain. Oke, itu ya kita udah bahas bedah bukunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.